Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Putri Febiana dengan NIM 30125013 dari program studi S1 Hukum. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai kecerdasan emosional dari Dr. Fahrudin Faiz. Tindakan orang membuat kita marah itu kuasanya dia, tapi kita jadi marah atau tidak itu dalam kuasa kita. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa mengontrol respon kita. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan atau mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi diri sendiri, memahami dan mempengaruhi emosi orang lain. Kecerdasan emosional itu dibagi menjadi dua, ada kecerdasan emosional orang yang tinggi emosinya, ada juga orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah, yang dimana kecerdasan emosi tinggi itu terkadang orangnya itu tidak takut mengungkapkan apa yang ia rasakan, dan dia itu gak mendominasi sama perasaan dia. Orang yang kecerdasan emosinya tinggi mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap lingkungan, perasaan teman-temannya. Orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi mempunyai kepekaan yang tinggi karena mereka bisa memotivasi diri mereka sendiri, mengelola emosi mereka sendiri, tidak usah meminta atau mengundang motivator untuk memotivasi diri mereka sendiri, karena orang yang mempunyai kecerdasan emosi tinggi, mereka sudah pandai dalam mengelola emosi mereka. Karena mereka percaya sama diri mereka sendiri, dan mereka mempunyai motivasi terhadap diri dia sendiri. Sedangkan orang yang mempunyai kecerdasan emosi rendah cenderung mencari kesalahan pada orang lain. Jadi dia suka mencari kesalahan keluar ke teman-temannya, ke keluarga, atau orang-orang terdekatnya. Lalu dia tidak mampu mengungkapkan perasaan atau apa sih yang sedang dia rasakan. Sulit mengekspresikan diri dengan situasi yang pas. Dia kadang marah, emosi tidak pada tepat atau waktu yang pas. Dia belum matang emosinya, dia belum bisa mengontrol emosinya. Terus dia sering berbohong tentang perasaannya dan merugikan dirinya sendiri. Dia hal kecil aja suka dibesar-besarin. Lalu dia juga tidak peka terhadap orang-orang sekitarnya. Dia yang mementingkan diri dia sendiri. Dia tidak mengerti perasaan dia sendiri, bahkan dia marah jika tidak ada orang yang mengerti perasaan dia, tetapi dia tidak mau mengerti perasaan orang lain. Jadi dia ingin selalu dimengerti, atau dia marah jika ada orang yang menyalahkan dia, tetapi dia selalu mencari kesalahan untuk menyudutkan atau menyalahkan orang lain. Lalu dia berat untuk meminta maaf terhadap orang lain. Dan terkadang orang yang punya kecerdasan emosi rendah merasa puas jika menghina atau menyalahkan orang lain, dan dia sudah lemah secara emosional. Jadi bagaimana sih kita agar bisa mengontrol dan mengolah emosi dengan baik? Kesadaran diri, memahami diri kita terlebih dahulu, bagaimana situasi hati kita, emosi kita, dan dorongan dalam diri kita. Serta apa sih dampak yang akan kita timbulkan jika kita berekspresi atau bereaksi secara salah, atau bereaksi secara kemauan kita sendiri. Apa sih dampaknya terhadap orang-orang sekitar kita? Lalu pengendalian diri, seperti berpikir dulu sebelum berbicara, sebelum bertindak kita memikirkan bagaimana nih ke depannya, seperti itu. Lalu memahami empati orang lain, memahami perasaan orang lain jika kita berbicara atau bertindak sesuka kita. Tentukan orang-orang atau lawan bicara kita akan sakit hati atau gimana. Lalu menanggapi emosi secara tepat, tidak menyalahgunakan emosi pada tempat yang tidak pas. Sekian dari saya, Rahma Putri Febiana dengan NIM 30125013. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.